Assalamualaikum Ibu Marta dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ayu Cahyaningrum, Baginda Triwahyudi, Nina Aulia Rustanti, Trisna Sukainah, serta saya sendiri Trinuvitasari. Baik, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan atau mempresentasikan hasil dari pengerjaan kelompok tugas statistik. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Baginda. Dipersilakan untuk Baginda Triwahyudi. Baik, terima kasih Novi. Saya akan menjelaskan yang pertama adalah A, jenis skala data IPM dan jumlah guru. Data kita ini kita dapatkan dari data Badan Pusat Statistik. Kami memilih Provinsi Bali tahun 2020. Yang dimana X adalah 2020 dan Y adalah banyak guru sekolah menengah atas Provinsi Bali tahun 2020. Yang dimana data pertama ada Kabupaten Jembrana yang X-nya itu 72,36 dan Y-nya 504. Dan data kedua ada Kabupaten Tabanan yang X-nya 76,17 dan Y-nya 672. Dan yang data ketiga ada Kabupaten Badung yang X-nya itu 81,60 dan Y-nya 773. Data keempat ada Kabupaten Gianyar yang X-nya 77,36 dan Y-nya 496. Dan data kelima ada Kabupaten Plung 69,36 dan Y-nya 287. Dan data ketujuh ada Kabupaten Karangasem yang X-nya 60 dan Y-nya 592. Dan data ke-8 ada Kabupaten Buleleng dengan X 72,55 dan Y-nya 1143 dengan X 83,93 dengan Y 1084 dengan jumlah X keseluruhannya itu adalah 672,41 dan Y-nya sendiri jumlahnya 6018. Kedua data skala adalah rasio, karena menggambarkan perbandingan rasio dengan banyak jumlah guru yang memiliki nilai dasar nol mutlak. Baik, akan menjelaskan mengenai statistika deskriptif 5 statistik serangkai untuk XIPM, Indeks Pembangunan Manusia tahun 2020. Berikut gambaran grafik yang telah kelompok kami buat. X2, 3, X4, 2,55, X6, 36, X8, 83,9. Kemudian ke yang terbesar, didapat. Dan nilai maksimum atau terbesar yaitu 83,93. Lalu masuk ke penghitungan kuartil. Kemudian dibagi 4 dan mendapat hasil, maka hasilnya tentulah X10 yang kemudian dibagi 4 dan mendapat hasil X2,5. Berarti selanjutnya yang dijumlahkan adalah X2 ditambah dengan X yang berikutnya atau X ketiga. Kemudian dibagi 2 serta didapatkan hasilnya 70,545. Lalu kuartil kedua atau nilai tengah, yaitu X2 buka kurung 9 ditambah 1 kemudian dibagi 4. Maka dapat hasil X5. Berarti selanjutnya yang dijumlahkan itu X5 yang kemudian dibagi 4 serta didapatkan hasilnya yakni 72,55. Maka kuartil kedua atau kuartil tengah didapatkan hasilnya 72,55. Lalu kuartil yang terakhir atau ketiga yaitu X3 buka kurung 9 ditambah 1 kemudian dibagi 4. Maka hasilnya tentulah X30 yang kemudian dibagi 4 dan mendapat hasil X3,5. Berarti selanjutnya yang dijumlahkan ialah X ke-7 ditambah dengan X yang berikutnya atau X8. Tiga atau kuartil atas didapatkan hasilnya 79,48. Berikutnya. Selanjutnya bagian B, varian hitungannya ialah sama dengan variabel sebelumnya. Namun tentunya letak berbedanya ialah pada data-data yang diamati. Berikut gambaran grafik yang telah kelompok kami buat. Di sini datanya itu X1 287, X2 467, X3 496, X4 504, X5 592, X6 672, X7 773, X8 1084, X yang terakhir atau X ke-9 1000 sebanyak 6. Kemudian dapatkan nilai minimum atau terkecil yaitu 208.143. Lalu kita masuk ke penghitungan kuartil.
Rumusnya yaitu QI sama dengan XI buka kurung N ditambah 1, kemudian yaitu X1 buka kurung 9 ditambah 2,5. Selanjutnya dijumlahkan X2 ditambah dengan X yang berikutnya atau X3. Kemudian dibagi 2, serta didapatkan hasilnya 481,5. Maka kuartil pertama atau kuartil bawah didapatkan hasilnya 481,5. Lalu kuartil kedua, X2 buka kurung 9 ditambah 1 kemudian dibagi 4. Maka hasilnya X20 yang kemudian dibagi 4 dan mendapat hasil X5. Selanjutnya dijumlahkan telah didapatkan hasilnya 592. Maka kuartil kedua atau kuartil tengah didapatkan hasilnya 592. Lalu kuartil terakhir atau kuartil ketiga, X3 buka kurung 9 ditambah 1 kemudian dibagi 4. Maka hasilnya X30 yang kemudian dibagi 4 dan mendapat hasil X3,5. Berarti selanjutnya yang dijumlahkan ialah X7 ditambah dengan X yang berikutnya, atau didapatkan hasil 928,5. Maka kuartil ketiga atau kuartil atas didapatkan hasilnya 928,5. Selanjutnya nilai koefisien korelasi Pearson, di mana korelasi untuk peubah dengan jenis data numerik RXY sama dengan SXY dibagi akar SXX dan akar SYY, di mana X dan Y merupakan peubah numerik, sedangkan RXY itu diartikan ialah sebagai korelasi antara peubah X dan Y. Rumus SXY sama dengan sigma NI sama dengan 1. Buka kurung XI dikurang X bar tutup kurung, kemudian buka kurung sudah dikurang 1. Atau SXY sama dengan sigma NI sama dengan 1, XI sigma NI sama dengan 1, YI dibagi N. Lalu SXX sama dengan sigma NI sama dengan 1. Buka kurung XI dikurang X bar tutup kurung kuadrat, kemudian dibagi N yang sudah dikurangi 1. Atau bisa dengan SXX sama dengan sigma NI sama dengan 1. Buka kurung XI kuadrat dikurang sigma NI sama dengan 1, dan XI tutup kurung kuadrat. Lalu SYY sama dengan sigma NI sama dengan 1, buka kurung Y dikurang Y bar tutup kurung kuadrat, dan dibagi dengan N yang dikurang 1, atau SYY sama dengan sigma NI sama dengan 1. YI kuadrat dikurang buka kurung sigma NI sama dengan 1 YI tutup kurung kuadrat. Kemudian XI adalah pengamatan peubah X pada I ke-1, 2, sampai dengan I yang pada I ke-1, 2, sampai dengan I yang terakhir. X data peubah Y. Dan yang terakhir yang tentunya sudah diketahui dengan pasti ialah N merupakan banyaknya data. Berikutnya masuk ke tahap penghitungan, di mana ada kolom tabel, yang mana kedua barisan tabel yang menyamping di awal atau sebelah kiri ialah data-data yang kita punya, yaitu data X, indeks pembangunan manusia, dan data Y, data dari jumlah guru, yang mana itu telah dilampirkan di kedua barisan tabel menyamping paling awal ini. Tabel sebelahnya atau tabel ketiga yaitu tabel X kuadrat, yang berarti data X yang harus dikuadratkan atau dikalikan dengan nilai data yang sama. Seperti contoh, X ke-1 ialah 72,36, maka 72,36 dikalikan dengan 72,36 kembali, sehingga mendapat hasil 5.235,96. X kedua 76,17, maka 76,17 dikalikan dengan 76,17 kembali, sehingga mendapat hasil 5.801,86. X ketiga 81,60, maka 81,60 dikalikan dengan 81,60, sehingga mendapat hasil 6.658,56. Begitu seterusnya sampai X yang terakhir atau X ke-9, 83,93. Maka 83,93 dikalikan dengan 83,93, sehingga mendapat hasil 7.044,24. Lalu di tabel sebelahnya itu X titik Y, maka berarti X dikalikan dengan Y. Seperti contoh, X ke-1, 72,36, dan Y ke-1, 504. Maka 72,36 dikali 504, sehingga mendapat hasil 36.469,44. Lalu X kedua 76,17 dan Y kedua 672. Maka 76,17 dikali 672, sehingga mendapat hasil 51.186,81,60, dan Y ketiga 773.
Maka 81,60 dikali 773 sehingga mendapat hasil 63.076,8. Begitu seterusnya sampai ke X yang ke-9 atau terakhir, yaitu 83,93 dikalikan dengan 1084, yang mendapat hasil 90.980,12. Terus tabel selanjutnya, atau tabel yang terakhir, itu cara penghitungan ialah Y kuadrat, yang mana cara penjumlahannya sama dengan penghitungan di satu tabel sebelumnya, yaitu penghitungan di satu tabel sebelumnya, tabel X kuadrat, di mana Y kuadrat yang berarti data Y yang harus dikuadratkan atau dikalikan dengan nilai data yang sama. Seperti contoh Y ke-1 ialah 504, maka 504 dikalikan dengan 504 itu sehingga mendapat hasil 254.016. X kedua 672. Maka 672 dikalikan dengan 672,1.584. X ketiga 773. Maka dikalikan kembali dengan 773 itu atau X ke-9 1084. Maka 1084 dikali 1084 sehingga mendapat hasil 1175,056. Untuk hasil-hasilnya, untuk data X itu sigma is 72,41. Untuk tabel Y, sigma is 9 sama dengan 1 YI, hasilnya 6018. Terus selanjutnya sigma 9i sama dengan 1 X2i, hasilnya 50.480,69. Untuk tabel X dikali Y, sigma 9i sama dengan 1 XII dengan hasil 456.283,24. Dan tabel akhir atau tabel Y kuadrat, sigma 9i sama dengan 1 YI kuadrat dengan hasil 4.691,572. Lalu berikutnya, berikutnya masih di penghitungan RXY atau korelasi antara perubahan X dan Y sama dengan SXY dibagi akar dari SXX dan akar dari SYY sama dengan sigma NI sama dengan XYI dikurang sigma NI sama dengan 1. Dan sigma NII yang dikurang N, kemudian keseluruhan SYY sama dengan sigma I, sama dengan XYI, dan hasil dari sigma NI sama dengan 1, dan sigma NII yang sudah dikurang 1 ini, dibagi lagi dengan akar dari sigma NI sama dengan 1 XI kuadrat sama dengan 1 XI tutup kurung kuadrat, dan dibagi N. Tutup kuadrat, dan dibagi N. Maka penghitungannya adalah jika sesuai data yang telah dihitung yaitu 450.283,24 dikurang buka kurung 672,41 tutup kurung buka kurung 6.018 tutup kurung, kemudian ke semua itu dibagi dengan akar dari 50.480,69 dikurang 672,41 kuadrat yang dibagi dengan 9 dan akar dari 4.681,572 dikurang 6.018 kuadrat yang dibagi dengan 9. Maka didapat hasil penghitungan yakni 6.665,087 dibagi 15.60271 yang dikalikan dengan 810,886. Maka didapat hasil akhir yaitu 0,5268. Jadi nilai koefisien korelasi Pearson 0,5268 berarti bahwa antara indeks pembangunan manusia Bali tahun 2020 dan banyak guru sekolah menengah atas atau sederajat Provinsi Bali tahun 2020 terdapat hubungan linier yang positif, yang mana cukup tinggi, dan jika indeks pembangunan manusia Bali tahun 2020 ditambah atau dikurangi, maka banyak guru sekolah menengah atas atau sederajat Provinsi Bali tahun 2020 akan ikut naik atau turun. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Trisna Sukaina. Baik, terima kasih Trina Vitasari. Selanjutnya D, atau uji asumsi kenormalan data dengan Y adalah data IPM.
Uji kenormalan data menggunakan uji Kolmogorov-Sidrov. Pada tahap pertama, hipotesis H0 adalah data menyebar dengan sebaran tertentu. Lalu hipotesis HA, data tidak menyebar dengan sebaran tertentu. Lalu tahap kedua, menghitung nilai Kolmogorov-Sidrov. Data tunggal IPM Provinsi Bali 2020 yaitu ada 67,35, 69,36, 71,73, 72,36, 72,55, 76,17, 77,36, 81,60, dan yang terakhir 83,93. Lalu data tersebut dimasukkan kepada tabel yaitu XI, karena semua data berjumlah 1, jadi FI-nya dari data pertama sampai data 9 yaitu adalah 1. Selanjutnya ada FI XI kali XI yaitu 67,35 dikali 1 hasilnya 67,35. Data kedua 69,36 dikali 1 hasilnya 69,36. Begitu pun seterusnya sampai ke data ke-9 yaitu 83,93 dikali 1 hasilnya 83,93. Selanjutnya ada ZI, data pertama min 1,33, data kedua min 0,97, data ketiga min 0,54, data keempat min 0,43, data kelima min 0,39, data keenam 0,26, data ketujuh 0,48, data ke-8 1,25, data ke-9 1,67. Selanjutnya ada FX, yaitu data pertama 0,4082, data kedua 0,3340, data ketiga 0,2052, data keempat 0,1517, data keenam 0,1026, data ketujuh 0,1844, data ke-8 0,9944, dan data ke-9 yaitu 0,4525. Selanjutnya SX, data ke-1 sampai data ke-9 yaitu 0,11. Sebelahnya SX ada FX dikurang XX, yaitu data pertama itu 0,30, data kedua yaitu 0,22, data ketiga yaitu 0,10, data keempat yaitu 0,06, data kelima yaitu 0,04, dan data keenam ada 0,01, data ketujuh 0,07, data ke-8 0,28, dan data ke-9 yaitu 0,34. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan rata-rata atau min. Selanjutnya, rumus rata-rata atau min yaitu X bar sama dengan sigma NI sama dengan 1 XI per N sama dengan XI tambah X1 ditambah X2 sampai seterusnya sampai X9 dibagi 9, yaitu 67,35 ditambah 69,36 ditambah 71,73 sampai ditambah 83,93 dibagi 9 hasilnya 672,41 dibagi 9 hasilnya 74,712. Jadi min atau rata-rata IPM Provinsi Bali 2020 sebesar 74,712. Selanjutnya, kita akan menghitung ragam data. Rumus varian sama dengan sigma NI sama dengan X1 dikurang X bar pangkat 2 per N kurang 1 sama dengan X1 kurang X bar pangkat 2 ditambah X2 kurang X bar pangkat 2 sampai X9 kurang X bar pangkat 2 per dikurang 74,712 dipangkatkan 2 ditambah 69,36 dikurang 74,712 dipangkatkan 2 sampai ditambah 89,93 dikurang 74,712 dipangkatkan 2 per 9 kurang 1 mendapatkan hasil 243,495 174 per 8
dibagi 8 hasilnya 30,4369. Selanjutnya mencari simpangan baku atau standar deviasi. Rumusnya sama dengan simpangan baku akar pangkat 30,4369 sama dengan 5,51.696. Selanjutnya mencari FI/XI dengan cara FI dikali XI, yaitu 67,35 dikali 1, hasilnya 67,35. Selanjutnya mencari ZI. Dengan rumus XI dikurang X bar per simpangan baku, sama dengan 67,35 dikurang 74,712 dibagi 5,51.696. Hasilnya min 7,362 per 5,51.696. Hasilnya sama dengan min 1,3.345. Selanjutnya mencari Fx dengan cara tabel distribusi normal Z. Misalkan kita mendapatkan hasilnya min 1,33, hasilnya bisa dilihat pada pertemuan garis merah dari titik 1,3 dan 0,03 yang mendapatkan hasil 0,4082. Selanjutnya mencari Sx. S dalam kurung X adalah nilai peluang teoretisnya dengan cara Fi dibagi jumlah Fi sama dengan 1 dibagi 9, hasilnya 0,11. Selanjutnya mencari F dalam kurung X dikurang S dalam kurung X sama dengan 0,4082 dikurang 0,11, hasilnya 0,2982. Kami bulatkan menjadi 0,30. Selanjutnya mencari dehit dengan cara melihat nilai maksimal dari tabel F dalam kurung X dikurang S dalam kurung X, yaitu 0,34. Jadi nilai dehitnya adalah 0,34. Lanjut ke tahap 3. Hitung nilai tabel Kolmogorov-Smirnov dengan cara menggunakan tabel Kolmogorov-Smirnov. Alpha sama dengan 0,05 dan DB sama dengan N. Jadi alpanya 0,05 dan DB-nya sama dengan 9. Hasilnya bisa dilihat pada pertemuan garis hijau, yaitu titik 0,05 dan 9, dan mendapatkan hasil 0,430. Selanjutnya, tahap keempat, kriteria uji. Jika dehit kurang dari D-table, maka diterima H0-nya. Maka dehit sama dengan 0,34 dan D-table-nya 0,430. Kesimpulannya adalah data berdistribusi normal. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ine. Selanjutnya, analisis regresi. Regresi linier. Model regresi linier sederhana adalah model yang menggambarkan hubungan antara peubah X dan Y yang linier atau ordo 1 dengan jumlah peubah bebas atau penjelas hanya 1. Perubahan pada Y diasumsikan disebabkan karena adanya perubahan pada X. Maka, perubahan pada indeks pembangunan manusia Provinsi Bali 2020 atau Y disebabkan karena adanya banyak guru sekolah menengah atas atau sederajat Provinsi Bali 2020 atau X. Di sini terdapat data Y adalah IPM Provinsi Bali 2020 dan X adalah guru SMA atau sederajat Provinsi Bali 2020. Lalu selanjutnya ke data di sini masih sama dengan data yang awal. Kita lanjut ke pembahasan. Grafik hubungan IPM Provinsi Bali 2020 dengan banyaknya guru SMA atau sederajat Provinsi Bali 2020 digambarkan oleh grafik di bawah ini. Pada grafik di bawah ini,
merupakan hubungan statistik atau stokastik antara dua peubah tidak sempurna. Pada umumnya, dalam hubungan statistik, pengamatan tidak jatuh pas di kurva hubungan. Jadi, ini dapat dikatakan hubungan statistik atau stokastik karena pengamatan ini tuh tidak jatuh pas di kurva hubungan. Begitu. Lalu selanjutnya kita hitung B0 dan B1. Di sini Y adalah IPM Provinsi Bali dan X adalah guru SMA Provinsi Bali 2020. Datanya masih sama seperti yang semula. Di sini terdapat jumlah dari Y atau IPM Provinsi Bali 2020. Jumlahnya ini 672,41 dengan min atau rata-rata Y bar ini hasilnya adalah 74,712. Lalu selanjutnya jumlah dari X atau guru SMA Provinsi Bali 2020 ini berjumlah 6018 dengan min rata-rata atau X bar hasilnya adalah 668,6. Lalu kita mencari YI min Y bar. Di sini kita tinggal masukkan saja data Y ke 1 dengan Y bar atau rata-rata. Di sini data kesatunya adalah 72,36 dikurangi Y bar 74,712. Hasilnya adalah min 2,352. Kita hitung semuanya dengan cara yang sama sampai ke data 9. Di data 9, Y ke 9 ini 83,93 dikurangi Y bar yaitu 74,712. Hasilnya adalah 9,218. Lalu lanjut kita menghitung XI min X bar. XI di sini kita tinggal masukkan saja dari data X ke 1 yaitu 504 dan X bar rata-ratanya yaitu 668,6. Hasilnya adalah min 164,6. Kita hitung semuanya dengan cara yang sama sampai ke data ke-9. Di data ke-9 ini, X ke-9 ini yaitu 1084 dikurangi X bar yaitu 668,6. Hasilnya adalah 415,3. Selanjutnya kita mencari YI min Y bar dikali XI min X bar. Tadi kita sudah temukan hasil dari YI min Y bar dan XI min X bar. Kita tinggal kalikan di sini pada data ke-1 yaitu hasil dari YI min Y bar adalah min 2,352 dan hasil dari XI min X bar adalah min 164,6. Kita kalikan dan hasilnya adalah 387,33. Kita hitung sampai dengan data ke-9 dengan cara yang sama, yaitu data ke-9 dari YI min data ke-9 hasil dari YI min Y bar ini 9,218 dan hasil dari XI min X bar data ke-9 ini adalah 415,3. Kita kalikan dan hasilnya adalah 3.828,45. Lalu jumlah dari XI min X bar dikali YI min Y bar ini adalah 6.665,09. Selanjutnya kita mencari XI min X bar pangkat 2. Tadi kita sudah temukan hasil dari XI min X bar dari data ke-1 sampai dengan data ke-9. Lalu tinggal kita
dipangkatkan. Hasil dari data ke-1, min 164,6 dipangkatkan, maka hasilnya adalah 27.115,11. Kita hitung sampai dengan data ke-9 dengan cara yang sama. Pada data ke-9 ini, hasil dari XI min X barnya adalah 415,3. Kita pangkatkan, maka hasilnya adalah 172.501,78. Lalu kita jumlahkan XI min X bar pangkat 2, maka hasilnya adalah 657.536. Lalu selanjutnya, kita cari penduga bagi koefisien kemiringan garis regresi beta 1 adalah B1 sama dengan koragam peubah XY dibagi koragam peubah X sama dengan RXY dikali SY min SX sama dengan jumlah XI min X bar dikali YI min Y bar dibagi jumlah XI min X bar pangkat 2. Maka kita masukkan hasil yang tadi, yaitu jumlah dari XI min X bar dikali YI min Y bar adalah 6.665,09 dibagikan dengan jumlah XI min X bar pangkat 2, yaitu 657.536. Maka hasil yang didapatkan adalah 0,010136459, yang artinya setiap penambahan satu guru SMA atau sederajat Provinsi Bali tahun 2020 menyebabkan indeks pembangunan manusia Provinsi Bali tahun 2020 naik sebesar 0,010136459. Selanjutnya kita cari penduga bagi intercept beta 0 adalah B0 sama dengan Y bar dikurangi B1 X bar sama dengan 74,712 dikurangi 0,010136459 dikali 668,6. Maka hasil yang didapatkan adalah 67,93431001. B0 adalah nilai dugaan bagi rata-rata Y ketika X bernilai 0. B0 sama dengan 67,934 hanya mengindikasikan untuk jumlah guru yang berada dalam selang pengamatan. Lalu dugaan persamaan regresi linier sederhananya adalah IPM Bali 2020 sama dengan 67,93431001 ditambah 0,010136459 guru SMA Bali 2020. Lalu selanjutnya mengenai uji T untuk analisis regresi. Uji T untuk analisis regresi. Yang pertama ada H0.2 beta 1 sama dengan artinya peubah bebas X tidak mempengaruhi peubah respon Y. Dan ada H1.2 beta 1 kurang dari 0 artinya peubah bebas X mempengaruhi peubah respon Y. Yang kedua ada statistik uji. Rehitung sama dengan B1 dibagi SB1. SB1 sama dengan akar sigma NI sama dengan 1 buka kurung YI dikurangi topi I pangkat 2 dibagi N dikurang 2 sigma NI sama dengan 1 buka kurung XI dikurang X bar pangkat 2 sama dengan 1 sama dengan akar
175,93 dibagi buka kurung 9 dikurang 2, buka kurung 6575336,00. Maka hasilnya 0,006. Dan untuk T hitungnya sama dengan BI dibagi SBI, B1 dibagi SB1 sama dengan 0,010 dibagi 0,006 sama dengan hasilnya 1,6. Kemudian ada T, A buka kurung A dibagi 2, buka kurung N dikurang K sama dengan T buka kurung 0,005 dibagi 2, buka kurung 9 dikurang 1, maka hasilnya menjadi 2,306. Dan kemudian untuk test table-nya ini kita ambil garis lurusnya dari 0,025, dan untuk yang garis keduanya dari dari nomor 8, maka titik temunya ada di 2,306. Kemudian yang ketiga ada pengambil keputusan. Karena nilai T hitung kurang dari T table, di mana 1,6 kurang dari 2,306, maka terimanya H0. Kemudian yang keempat, kesimpulannya jumlah guru sekolah menengah atas Provinsi Bali tahun 2020 tidak mempengaruhi indeks pembangunan manusia Provinsi Bali tahun 2020. Kemudian untuk analisis ragamnya akan dijelaskan oleh Ine. Selanjutnya, analisis ragam. Tahap 1, hipotesis analisis ragam. Hipotesis 0, jumlah guru SMA atau sederajat X tidak berpengaruh nyata terhadap IPM atau Y. Hipotesis 1, minimal ada jumlah guru SMA atau sederajat X yang berpengaruh terhadap IPM atau Y. Selanjutnya, tahap 2, kriteria uji analisis ragam. Yang pertama, epsilon duga, nilai ekspektasi duga dari Y bersyarat XI sama dengan Y duga I sama dengan B0 ditambah B1 dikali XI. Lalu selanjutnya Y duga I min Y bar sama dengan B0 ditambah B1 kali XI min Y bar. Lalu selanjutnya EI sama dengan YI min Y duga I sama dengan YI min B0 ditambah BI dikali XI. Selanjutnya YI min Y bar. JKT sama dengan JKR plus JKG. Jumlah kuadrat total ditambah jumlah kuadrat regresi sama dengan jumlah kuadrat galat. Di sini rumusnya jumlah kuadrat total yaitu YI min Y bar pangkat 2 sama dengan jumlah kuadrat regresi Y duga I min Y bar pangkat 2 ditambah jumlah kuadrat galat YI min Y duga I pangkat 2. Ukuran keragaman ragam. Ukuran keragaman adalah ragam. Ragam sama dengan jumlah kuadrat atau JK dibagi derajat bebas atau DB. Dengan derajat bebas untuk galat atau DB galat adalah N min 2 dan derajat bebas untuk regresi linier sederhana atau DB regresi adalah 1. Selanjutnya tahap 3, pengujian hipotesis atau perhitungan. Perhitungan sumber keragaman untuk indeks pembangunan manusia versus jumlah guru SMA, versus jumlah guru SMA Provinsi Bali 2020. Mencari Y duga I sama dengan B0 ditambah B1 dikali XI. Ini B0
ini sudah kita dapatkan dari dugaan persamaan regresi linier sederhana. Selanjutnya, kita tinggal masukkan saja untuk data ke-1 YI, Y duga I ke-1 sama dengan 67,93431001 ditambah 0,010136459 dikali 504. 504 ini merupakan XI, maka hasil yang didapatkan adalah 73,04. Kita menghitung seluruhnya sampai dengan data ke-9 dengan cara yang sama, yaitu Y duga I sama dengan dugaan persamaan regresi linier sederhana yang sudah didapatkan dikali dengan XI. Hasilnya adalah untuk data ke-9 78,92. Lalu selanjutnya mencari Y duga I min Y bar pangkat 2. Kita sudah temukan hasilnya untuk Y duga I yaitu 73,04 untuk data ke-1, data Y ke-1, 74,75 untuk data Y kedua, dan seterusnya sampai dengan data Y ke-9. Di sini untuk data Y ke-1 73,04 dikurangi Y bar yaitu Y duga I yaitu 73,04 dikurangi Y bar 74,712 lalu dipangkatkan, maka hasilnya 2,79. Kita hitung dengan cara yang sama hingga data ke-9. Data ke-9, data Y ke-9 78,92 dikurangi 74,712 lalu dipangkatkan, maka hasilnya 17,72. Kita jumlahkan untuk Y duga I min Y bar pangkat 2, maka hasilnya 67,56. Selanjutnya kita mencari YI min Y duga I pangkat 2. Kita sudah tahu untuk data YI-nya dari data Y ke-1 sampai dengan data Y ke-9. Tinggal dikurangi YI min Y duga I lalu dipangkatkan. Untuk data Y ke-1 72,36 dikurangi 73,04 lalu dipangkatkan, maka hasilnya 0,47. Kita hitung dengan cara yang sama sampai dengan data ke-9. Untuk data Y ke-9 83,93 dikurangi 78,92 lalu dipangkatkan, hasilnya adalah 25,08. Kita jumlahkan untuk YI min Y duga I pangkat 2, maka hasilnya adalah 175,93. Selanjutnya kita mencari YI min Y bar. YI kita sudah tahu datanya dari data Y ke-1 sampai dengan data Y ke-9 kita kurangi dengan Y bar atau rata-rata lalu dipangkatkan. Untuk data Y ke-1 72,36 dikurangi 74,712 lalu dipangkatkan. Maka hasil yang didapatkan adalah 5,53. Kita hitung sampai dengan data Y ke-9 dengan cara yang sama. Untuk Y ke-9 83,93 min 74 dikurangi 74,712 lalu dipangkatkan, maka hasilnya 84,97. Untuk jumlah YI min Y bar pangkat 2 adalah 243,50. Selanjutnya tabel sidik ragam. Selanjutnya tabel sidik ragam untuk indeks pembangunan manusia versus jumlah guru SMA atau sederajat Provinsi Bali 2020.
Derajat bebas untuk galat atau dB galat adalah N2, dengan N adalah 9, maka 9 dikurangi 2 hasilnya yaitu 7. Derajat bebas untuk regresi linier sederhana atau dB regresi adalah 1. Kita tinggal masukkan ke dalam kolom. Untuk nomor 1 ini merupakan regresi. dB-nya tadi sudah diketahui yaitu 1. JK adalah jumlah kuadrat, KT kuadrat total, lalu F hitung. Di sini jumlah kuadrat untuk regresi tadi kita sudah temukan hasilnya yaitu 67,56. Lalu kita bagi untuk kuadrat totalnya 67,56 dibagi 1 sama dengan 67,56. Lalu untuk yang kedua, dB galat yaitu sudah kita ketahui N-2. Maka 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Jumlah kuadrat untuk galat ini adalah 175,93. Lalu kuadrat total 175,93 dibagi 7 sama dengan 25,93. Untuk total 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Jumlah kuadrat total adalah hasilnya adalah 243,50. Lalu kita ke F hitung. F hitung ini merupakan KTR dibagi KTG. Kuadrat total regresi dibagi kuadrat total galat. Hasilnya adalah 2,69. Lalu tahap 4 pengambilan keputusan. F hitung banding F tabel. Jika F hitung lebih besar F tabel, tolak H0 dan sebaliknya. F hitung diperoleh dengan membandingkan KTR terhadap KTG. Diperoleh nilai F hitung sebesar 2,69, kemudian bandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel pada alfa 0,005. Dengan dB regresi dan dB galat, F 1,7. Kita lihat di tabel F hitung. Di sini 1,7 yang kita dapatkan adalah 5,59. Untuk tahap selanjutnya yaitu kesimpulan. Untuk kasus di atas, F tabel sama dengan 5,59 sehingga kesimpulannya terima H0 atau terima hipotesis 0. Nilai F hitung kurang dari nilai F tabel, artinya jumlah guru SMA atau sederajat X tidak berpengaruh nyata terhadap IPM atau Y. Begitu. Selanjutnya untuk uji T data berpasangan akan dipaparkan oleh Ayu. Ya, terima kasih Ina. Saya akan melanjutkan yang bagian H, yaitu uji T untuk data berpasangan atau paired sample test. Pada pengujian T ini, kami menggunakan skripsi yang berjudul Efektivitas Penggunaan Metode Pembelajaran Marketplace Activity pada Mata Pembelajaran SKI Materi Dakwah Nabi Muhammad SAW, periode Mekah di Madinah Aliyah Negeri Kota Batu. Uji T ini untuk data berpasangan digunakan untuk menguji kelas eksperimen dengan perlakuan metode pembelajaran Marketplace Activity, sedangkan kelas kontrol dengan perlakuan metode pembelajaran konvensional. Di bawahnya sudah terdapat data nilai pretest dan posttest kelas eksperimen 10 MIPA 1 dan juga data nilai pretest dan posttest kelas kontrol 10 MIPA 3. Lalu di bawahnya lagi juga sudah kita paparkan ya sebuah tabel dengan 4 kolom. Di kolom yang pertama itu ada kolom peserta,
Di kolom yang kedua ada kolom X1 yang berarti selisih post-test dan pretest kelas kontrol. Lalu yang X2 itu kolom selisih post-test dan pretest kelas eksperimen. Lalu pada kolom terakhir, D sama dengan X2 dikurang X1 adalah data X1 dikurang X2. Contohnya pada peserta ke-1. Di sana terdapat X1-nya X11 sama dengan 12, X21 sama dengan 36. Jadi 36 dikurang 12 mendapatkan hasil 24. Selanjutnya sampai dengan data ke-25. Dan semua hasil dari pengurangan data X1 dan X2 ditambah dan mendapatkan hasil 467. Lalu rata-ratanya ada 18,68. Ragamnya 157,72. Timpangan bakunya 12,55. Cara mencari rata-ratanya adalah 25 sigma I sama dengan 1 sama dengan D1 per N. Jadi 467 dibagi 25 dan mendapatkan hasil 1868. Lalu mencari ragamnya 35 sigma I sama dengan 1 sama dengan buka kurung DI dikurang D bar tutup kurung pangkat 2 dibagi buka kurung N dikurang 1 tutup kurung. Jika dimasukkan ke datanya sama dengan buka kurung 24 dikurang 18,68 tutup kurung 2 dan seterusnya sampai 40 buka kurung 40 dikurang 18,68 tutup kurung pangkat 2 dibagi buka kurung 25 dikurang 1 tutup kurung. Mendapatkan hasil 3780,38 dibagi 24. Jadi hasilnya adalah 157,72. Lalu mencari simpangan bakunya SD sama dengan akar S2D. Jadi akar 157,72 jadinya 12,55. Lalu ada penyelesaian. Yang pertama, hipotesis HO sama dengan mu D sama dengan 0, artinya tidak terdapat perbedaan yang nyata antara X2 dan X1. Lalu H1 sama dengan mu D tidak sama 0, artinya terdapat perbedaan yang nyata antara X2 dan X1. Yang kedua ada uji statistik tipe test. Jika nilai A tidak diketahui, maka kita gunakan A sama dengan 0,05. Derajat bebasnya sama dengan buka kurung N dikurang 1 tutup kurung. Jadi buka kurung 25 dikurang 1 tutup kurung sama dengan 24. Yang ketiga ada wilayah kritik, yaitu T hitung kurang dari T alfa bagi 2 buka kurung N dikurang 1 tutup kurung atau T hitung lebih dari min T alfa dibagi 2 buka kurung N dikurang 1 tutup kurung. Dengan alfa bagi 2 adalah derajat bebas pertama dan N kurang 1 ada. Yang keempat ada T hitung sama dengan D nu D bar dibagi buka kurung ST dibagi akar N tutup kurung. Jadi jika dimasukkan angkanya adalah 18,68 dikurang 0 dibagi buka kurung 12,55 dibagi akar 25 sama dengan 18,68 dibagi buka kurung 12,55 dibagi akar 25 tutup kurung. Dan hasilnya adalah 7,44. Yang selanjutnya ada
yang kelima ada Nop, tolong agak ke atasan dikit. Ke atas dikit ya. Yang kelima nggak kelihatan soalnya. Ya. Yang kelima ada T-tabel sama dengan TA dibagi 2, buka kurung N dikurang 1 sama dengan T 0,05 dibagi 2, buka kurung 25 dikurang 1 tutup kurung. Dan hasilnya adalah 2,064. Lalu pada t-test tabel kita menarik garis antara 0,025 dan 0,05. Selanjutnya yang keenam ada yang di bawah yang keenam, karena T hitung sama dengan 7,44 lebih dari T-tabel sama dengan 2,064, maka HO ditolak. Artinya terdapat perbedaan yang nyata antara perlakuan metode pembelajaran Marketplace Activity dan perlakuan metode pembelajaran konvensional pada mata pelajaran SKI materi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah di Madrasah Aliyah Negeri Kota Batu. Karena materinya sudah selesai kami paparkan, saya kembalikan kepada moderator yaitu Trinovitasari. Baik, terima kasih Ayu. Karena materi sudah selesai, maka sekian presentasi dari pemaparan tugas statistik kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.